Oke, terima kasih atas kehadiran sejawat sekalian. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengaran, Dok. Oke, terima kasih. Oke ya, eh, hari ini kita akan sesuai dengan request dari sejawat, beberapa sejawat di grup Mediclite ya, di grup Mediclite. Di sini saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Dr. Gigi Faisal Basoro. Saat ini sebagai dokter gigi dan freelance bidang IT. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Haji Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan sebagai dokter gigi dan kepala ICT di rumah sakit yang sama. Jadi dua pekerjaan ya. Sebagai freelance saat ini sebagai founder dan konsultan IT di PT Atila Media Pratama, sebagai pengembang utama di startup bidang kesehatan di Mediclite Indonesia. Oke, untuk kontak bisa di Telegram, email, atau di website. Untuk selanjutnya bisa diakses di website. Oke, hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang Dok, izin dok, suaranya bisa lebih keras, Dok. nggak keras ya? Pelan. Udah nggak begitu kedengeran, Dok. Ini kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran banget apa? Masih nyaring aja nggak dok. kedengeran? Oke. Dengar dok, nyaring Sudah. aja. Nggih. Sudah dok, sudah, oke. Ya. Nggih. Makasih dok. Ini headset. Enggak. Oke. Apa ganti headset aja. Hilang dok, suaranya hilang. Bisa format aja deh. Oh, 57.1. Ada yang sore kan boleh. Oke, kedengeran apa enggak nih? Yang takut? Hah? Lagi kok? Cek. Ya, oke. Oke, nggak pakai headset dah. Jadi, enggak. Biar aja, ini aja. Enggak ini aja deh. Jadi, saya ingin memperkenalkan dua aplikasi untuk DPP ya, untuk dokter praktek mandiri. Ini terkait dengan ketentuan dari Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang kewajiban Vaskes untuk melaksanakan pencatatan rekam medis secara elektronik ya, yang disingkat dengan DRM.
Saya juga sebagai praktisi, sebagai dokter keluarga, juga berpikiran mengalami dilema ya, karena tidak semua dokter keluarga itu punya resources, mas, bisa bisa memanage sendiri ERM-nya ya. Belum lagi memasang, install, maintenance, dan menghubungkan dengan beberapa pihak ketiga, dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan Kemenkes, BPJS, ataupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti platform Satu Sehat, dan seterusnya lah. Oleh karena itu, berangkat dari apa ya, keadaan seperti itu, akhirnya saya membuat aplikasi untuk dokter praktek mandiri, dokter sudah perkenalannya seperti itu ya. Untuk dokter umum, saya perkenalkan ada namanya Imedik Indonesia ya, Imedik. Ini gratis, tanpa dikenai biaya apapun ya. Silakan dipakai. Anggap saja ini sumbangsi saya untuk dunia kesehatan di Indonesia. Juga ada drg.myid ya. Ini khusus untuk dokter gigi, karena saya kebetulan saya adalah dokter gigi dan sudah pakai aplikasi ini sejak 2019. Rasanya saya harus berbagi dengan sejawat dokter gigi. Pada prinsipnya fitur-fiturnya adalah fitur sederhana, fitur minimal yang ada di Permenkes 24, yaitu data pasien, data riwayat, pencarian pasien, data kunjungan, pengisian SUAP, tindakan, e-resep, riwayat, dan seterusnya. Juga ada modul kasir di situ. Jadi sejawat yang juga masih manage pasien umum juga bisa menggunakan modul ini. Jadi ini juga sudah support fitur digital ya. Artinya billing, nota pembayaran dan seterusnya sudah tidak perlu dicetak, sudah bisa dikirim via WhatsApp ya. Mulai dari input tindakan, obat, dan seterusnya. Juga ada modul laporan, jadi sejawat yang mengelola klinik atau tidak ada di tempat prakteknya pada periode tertentu juga bisa memonitor kunjungan, penggunaan obat, dan pendapatan, dan seterusnya. Ini yang lagi ngetren adalah aplikasi ini sudah support bridging dengan Yes dan dengan Kemenkes ya, via sehat. Jadi sejawat nanti sudah bisa menggunakan aplikasi ini untuk digabungkan dengan P-Care. Jadi nggak perlu buka dua aplikasi. Jadi hanya buka satu aplikasi, dan enaknya adalah inputnya cuma sekali aja. Dan ini saya pastikan ini lebih sederhana dari inputan-inputan yang ada di P-Care ya. Dan lebih gegas juga. Sudah terhubung dengan Satu Sehat ya. Artinya pesan dari Permenkes sudah di-cover oleh aplikasi ini. Karena Satu Sehat tidak menyediakan antarmuka untuk pengiriman datanya. Jadi Satu Sehat mewajibkan mengelola aplikasinya sendiri. Oke, kira-kira mau fitur-fitur sederhananya seperti itu. Nanti saya akan lebih banyak ke bagaimana menggunakan aplikasi ini, karena banyak yang japri kebingungan ya cara menggunakannya. Oke. Lalu siapa yang memberikan fasilitas ini? Yang memberikan fasilitas ini, insya Allah ini akan free selamanya ya, gratis buat sejawat sekalian seluruh. Ini di-provide oleh startup kesehatan baru yang dikelola, kebetulan saya foundernya, dan teman-teman di seluruh Indonesia juga membantu saya.
ini di-provide oleh Medic Lab Indonesia. Itu adalah startup baru di bidang kesehatan yang di bawah naungan PT Atila Media Pratama, ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman di PT Atila Media Pratama sudah menyediakan resources-nya untuk dokter-dokter di Indonesia. Oh ya, ini adalah aplikasi berbasis cloud computing, artinya sejawat sekalian tidak perlu lagi memasang ini di lokal di komputernya, tapi sudah ada di cloud. Untuk maintenance tidak perlu khawatir, sudah di maintenance oleh tim saya di Medic Lab Indonesia. Update terbaru, ketentuan terbaru sesuai perundang-undangan juga sudah di-provide oleh teman-teman di Medic Lab Indonesia. Tetapi kalau sejawat sekalian ingin memasang aplikasi ini di lokal, di laptopnya masing-masing atau di komputer masing-masing, silakan download di mlab.id. Di situ ada, silakan dipasang sendiri. Kode sumbernya juga kode sumber terbuka, artinya bebas diapain aja, diedit, dimodifikasi, disebarluaskan dan seterusnya. Silakan. Ini adalah hasil kerja bersama teman-teman saya seluruh Indonesia. Jadi bukan saya sendiri ya. Ini teman-teman seluruh Indonesia berkontribusi terhadap lahirnya aplikasi ini. Oh ya, aplikasi ini sudah dipakai oleh, bentar ya. Aplikasi ini sudah dipakai oleh kira-kira 1.655 Pasyankes ya. Ini termasuk rumah sakit ya. Terus praktek mandiri. Yang terakhir adalah ini ya. Dr. Badrus, Dr. Lili. Jadi ini sudah dipakai oleh 1.655 ya Pasyankes di seluruh Indonesia. Karena kontribusi teman-teman juga terlibat di proyek ini ya. Jadi ini proyek skala Indonesia yang bukan saya sendirian, tapi seluruh teman-teman di Indonesia juga membantu lahirnya proyek ini. Oke, cukup perkenalannya. Sekarang saya ingin bagaimana menggunakan aplikasi ini. Oke. Kita mulai dari e-Medic ya. Untuk rekan-rekan sejawat dokter, kenapa saya bedakan? Karena biar punya identitas ini sendiri ya. Untuk dokter umum ya, silakan di emedic.id ya. Dan untuk dokter gigi silakan di drg.myid ya. Jadi di sini kalau dokter umum di sini, di sini ya. Nulis. Aku ulun suka berbagi karo Mas karo Mbak foto berbagi. Lalu bagaimana cara menggunakan fitur ini? Oke. Pada prinsipnya sama ya, cuman di sini saya contohkan di drg.myid. Di e-Medic juga sama, tinggal klik daftar gratis ya. Klik daftar gratis, nanti akan muncul isian seperti ini. Tinggal masukkan nomor WhatsApp-nya. Masukkan nomor WhatsApp-nya, nanti akan dapat kiriman kode autentikasi ini untuk mendapatkan kode autentikasi. Kita klik send kode, oke. Sampai keluar seperti ini ya. Verification code has been sent to your WhatsApp. Please check in. Artinya kode verifikasi sudah dikirim ke nomor WhatsApp ini ya. Kemudian dicek ya kode verifikasinya. Ya kita klik OK dulu ya. Oke. Kita cek kode verifikasinya. Nah. Oke. Oke, ini nah kode verifikasinya. Nah, ini ya. Oke, ini udah muncul ya. Ini baru standard message, ini baru aja. Jadi akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kode verifikasinya. Ya, kita copy.
copy aja. Lalu kita ke sini. Oke. Nah, kita enggak, memang sengaja. Oke. Nah, kita pastekan ke sini ya. Kita tuliskan kode verifikasinya. Kita kasih nama misalnya DRG Basoro. Misalnya seperti ini ya. Username-nya kita bikin username ya. Nah, ini username-nya harus 6 karakter ya. Lalu huruf kecil semua ya, huruf kecil semuanya. Sampai di sini ada tulisan available. Ini kan not available, artinya tidak tersedia. Oke, kita tambahin angka 1 2 3. Nah, ini available. Sampai keluar tulisan available ya. Ini untuk mendapatkan slot di server Mediclad Indonesia ya. Ini adalah kode unik untuk dapatkan slot di server Mediclad Indonesia. Jadi passwordnya kita kasih password misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya ya. Terserah aja passwordnya. Yang pasti username ini huruf kecil ya. Saya ulangi, huruf kecil sampai ada tulisan available. Boleh kombinasi angka. Yang nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada titik, nggak boleh ada koma, nggak boleh ya. Hanya huruf dan angka, dan hurufnya harus huruf kecil. Sampai ada tulisan available. Oke, kita lanjut. Tinggal klik daftarkan saya. Oke, nah ini sudah sukses ya, pendaftaran sukses. Artinya sudah mendapatkan slot di server Mediclad Indonesia. Ya, jadi silakan dibaca di sini, gunakan klik aktifkan ya, klik aktifkan. Ini diingat-ingat ya, username default saat setelah mengaktifkan adalah admin dan passwordnya adalah admin ya. Ini dibaca, kalau perlu di screenshot ya. Oke, tinggal klik aktifkan. Oke, nah sampai muncul seperti ini. Begitu juga dengan iMedic ya, sama prosesnya sama ya. Oke, sudah muncul seperti ini, tinggal kita login ya. Kita login, klik di sini. Login tadi yang saya sampaikan, loginnya adalah admin, passwordnya adalah admin ya. Loginnya admin, passwordnya admin. Kita klik ini mata ini ya, untuk agar kelihatannya bisa di sini ya. Oke, kita sign in. Nah, kalau sudah seperti ini menunya aktif semua nih ya, artinya ini sudah aktif, sudah bisa digunakan. Oke. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengganti password default tadi. Kita klik menu, kita ke data pengguna, ya. Kita klik edit, ya. Kita klik edit, ya. Kita klik ubah kata kunci, ya. Kata kunci saja yang kita ubah. Kita ganti menjadi admin 1 2 3 4 5 misalnya ya, contoh aja ya. Ini nggak perlu diganti, ini boleh diganti, misalnya diganti nama DRG Basoro Faisal misalnya. Ini ganti misalnya apa, terserah ya. Misalnya. Email juga silakan diganti, misalnya seperti ini. Oke. Kalau ini sudah, kata kuncinya sudah diganti, ya, silakan simpan. Oke, simpan. Kalau sudah disimpan, nanti akan muncul notifikasi ya. Oke. 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 Kemudian kalau sudah simpan, kita ke pengaturan umum, ya. Kita ke pengaturan umum. Ya, klik aja pengaturan umum, bisa dari sini atau bisa dari menu ini, ya. Nah, saya klik di sini. Oke.
Nah, klik pengaturan umum. Nah, di sini di pengaturan umum ini silakan disesuaikan. Misalnya disesuaikan DRG Basoro, misalnya alamannya disesuaikan, nomor teleponnya disesuaikan, karena ini nanti akan muncul di banyak tempat. Salah satunya adalah di nota pembayaran, di data Satu Sehat Kemenkes, di data PKR BPJS, dan seterusnya ya. Ini tampilannya juga bisa dipilih ya. Jangan lupa zona waktu sesuaikan ya. Kalau di WIB bisa pakai Jakarta, kalau WITA bisa pakai Makassar, dan seterusnya ya. Karena kebetulan saya ada di Kalimantan Selatan, saya pakai Makassar. Ini ada info pemeriksaan, ada yang lengkap, ada yang sederhana ya. Kalau yang lengkap itu nanti muncul semua. Oke. Oke, semuanya lalu bisa input kasir atau enggak dan seterusnya ya. Atau biarkan default. Tinggal simpan. Oke. Kemudian kalau sudah disimpan, sekarang yang perlu dilakukan adalah melakukan pengisian data master ya. Data master obat silakan dibikin ya. Misalnya paracetamol 500 mg, misalnya harga 3.000 per biji ya, bukan per strip tapi per biji ya. Misalnya dalam stoknya ada 100 misalnya, dan seterusnya. Oke. Layanan juga sama, misalnya timbang tensi, dan tensi misalnya harganya 20.000 misalnya ya, kita simpan. Lalu di sini ada master penjamin. Ini cara bayarnya ya, BPJS umum atau Adaro atau apa ya, silakan sesuaikan. Di sini juga ada jadwal, ya, master jadwal. Nah, master jadwal ini digunakan untuk kebutuhan penyesuaian jadwal antara mobil JKN dengan jadwal di praktek hari-hari. Oke. Kalau sudah, maka silakan aplikasi ini sudah bisa dipakai di dalam kesehariannya. Oke, ini ada sekarang bagaimana menggunakan aplikasi ini ya. Pertama ada menu pasien di sini ya. Menu pasien ini adalah untuk mendaftarkan pasien kita. Di sini ada menu pendaftaran untuk mendaftaran pasien tersebut ke layanan. Jadi ada modul kasir, ini untuk kasir ya, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari menu pasien. Untuk mendaftarkan pasien, kita klik menu pasien, klik buka form, klik nomor RM ini, ya, isian ini otomatis dia akan mengurutkan dari angka 1. Ya. Kita tulis nama, misalnya nama saya, tanggal lahir, bisa dipilih tanggalnya, ya misalnya saya tahun 2000 Januari tanggal 1 misalnya, laki-laki, pekerjaan dokter, status pasien umum atau BPJS ya. Kalau BPJS silakan nomor asuransinya masukkan, NIK-nya bisa dimasukkan ya. Alamatnya sesuaikan saja ya. Nomor teleponnya sesuaikan saja. Oke, kemudian simpan. Nah, sesederhana itu aplikasi ini bisa dipakai ya. Lalu pasien ini bisa dimasukkan ke pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan. Setelah ngisi data pasien ini akan diisi sekali saja satu pasien ya. Kalau pendaftaran nanti setiap kali kunjungan. Selanjutnya adalah menu pendaftaran. Oke, kita klik menu pendaftaran, kita klik ID daftar. ID daftar ini adalah kata kunci untuk layanan di satu sesi ya. Nomor antrian adalah nomor antrian pada pasien tersebut. Jadi nanti akan berurutan. Kita cari pasiennya. Pencarian pasien bisa menggunakan nomor rekam medik ya, atau menggunakan nama ya. Ya, menggunakan nomor rekam medik atau nama. Oke. Lalu kita pilih pasiennya.
Ini sudah sesuai, cara bayarnya bisa umum atau BPJS ya. Kalau BPJS klik aja BPJS, kemudian kita simpan. Oke. Nah, setelah kita simpan, maka pasien itu sudah siap untuk dilakukan pelayanan. Ya, di sini ada tombol antrian satu, ini juga bisa dicetak ya. Kalau mau dicetak, ini ada bridging dengan piker ya. Ini ada pemeriksaan ya. Oke. Kita klik pemeriksaan ya. Oke, kita isikan tensinya berapa ya. Minimal tensi ya. Kalau menggunakan stetoskop ya, tensimeter yang digital itu di situ juga akan muncul nadinya ya. Oke. Kemudian kesadaran ini juga bisa diisi ya. Minimal inilah, sisanya nanti menyesuaikan. Subjektif juga wajib diisi ya. Yang wajib diisi juga adalah ACD 10, ACD 9 ya. Kalau dokter gigi bisa diisi misalnya pulpitis. Kalau ini menyesuaikan ya untuk sejawat sekalian, oke. Bisa disimpan. Oke, dan disimpan. Di sini juga untuk sejawat dokter gigi juga ada fitur odontogram, ya, bisa diisikan ya. Cara ngisinya cari elemennya, elemen berapa, kondisinya apa, pemeriksaan hanya apa, ya. Misalnya karies media sebelah bekal misalnya dan seterusnya ya. Oke, kita isikan aja deh, ya. Gigi 18, karies media sebelah bekal misalnya. Oke, kita simpan. Oke, ini sudah ada. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini muncul ya tandanya seperti ini. Oke. Klik selesai karena ini sudah melakukan pelayanan, pasiennya sudah bisa keluar ya. Oke, lalu kita tambahkan diapain dari pasien tersebut. Nah, ini bisa dicari tindakannya. Nah, bisa timbang tensi ya. Nah, catatannya nggak ada, jumlah 1 kali. Obatnya ada obat misalnya paracetamol ya. 3x1 misalnya 10 ya. Oke, nggak ada potongan, langsung masukkan rincian ya. Nah, ini sudah keluar tarifnya. Kemudian kita klik selesai. Lalu Pak, ini sudah dilayani, sudah dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Jangan lupa sejawat sekalian mengklik ini, tombol ini. Artinya pasien sudah selesai dilayani. Oke. Sudah selesai. Kemudian pasien disuruh ke kasir ya. Suruh ke kasir, nanti kasir atau di asisten nanti dilayani pasien tersebut untuk dilakukan pembayaran. Tidak ada potongan, jumlah bayarnya 50.000 ya, tinggal simpan ya. Sudah selesai, tinggal invoice-nya bisa dicetak. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa dicetak ya, sejawat sekalian sudah bisa dicetak, juga bisa kirim via WhatsApp ya. Ini sudah sudah selesai ya. Oke, sudah selesai seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah kita mau mengaktifkan fitur BPJS dan Satu Sehat. Oke, kita klik menu modul-modul ya. Kita klik ini tidak aktif karena secara default belum aktif. Kita aktifkan dulu bridging picker. Selanjutnya kita aktifkan dulu bridging Satu Sehat. Oke. Oke. Kita ke Satu Sehat dulu ya. Nah, di Satu Sehat itu ini ada 4 submenu. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah di pengaturan. Oke. Bikinkan Zoom baru. Oke, ini silakan diisikan nama dokternya ya, NIK-nya ya, organization ID ya, dan seterusnya ya, ini sesuaikan saja.
sesuai dengan yang ada di Kemenkes ya. Ininya juga sesuaikan, misalnya Kalimantan di sini kalau dokter, kalau dokter gigi pilih dokter gigi ya. Emailnya sesuaikan, misalnya ya. Saya pikir sebagian besar sudah melakukan proses ini ya. Passwordnya silakan diisikan. Nah, ini email sudah dipakai aja. Oke, kita seperti ini misalnya ya. Passwordnya ini cover password. Oke, nomor KTP sesuaikan. Ya, nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin. Oke, ya untuk sejawat yang tadi nanya di chat box di Zoom sebelumnya, silakan di ini ya ditanyakan lagi di chat box yang sekarang ya. Oke. Nah, nama lengkap isikan, jenis kelamin, nomor HP, tempat lahir dan seterusnya ini sesuaikan saja ya. Lalu di submit. Nah, nanti kalau sudah submit, nanti akan diaktifasi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Nah, setelah diaktifasi akan bisa login ke registrasi Fadyankes. Nah, kalau sudah login ya, nanti isikan lebih lengkap lagi, lalu klik menu registrasi praktek mandiri. Nah, di sini sejawat sekalian bisa melengkapi seperti nomor SIP, nomor STR, dan PDF-nya ya. PDF-nya kurang dari 2 mega, lalu di sini titik lokasinya juga disesuaikan. Nah, nanti akan muncul ini latitude dan longitude. Nanti ini akan diisikan di form isian Satu Sehat ya. Ini sesuaikan, isikan semua sampai lengkap, lalu submit. Kemudian ini juga dilengkapi ya. Ini juga dilengkapi obat-obatannya apa saja ya. Terus dokumentasinya apa saja ya. Foto-foto ya ini isinya ya. Lalu list SDM-nya siapa saja yang ada di situ. Nah, biasanya untuk awal-awal ini akan kosong ya. Nah, kalau kosong nanti segera hubungi Dinas Kesehatan setempat untuk meminta akun SISDMK. SISDMK mandiri ya, karena SISDMK itu ada yang untuk kabupaten, untuk Dinas Kesehatan, ada untuk rumah sakit atau klinik, juga untuk SISDMK mandiri. Jadi silakan dimintakan sampai nanti bisa ditambahkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita ke RME. Nah, di RME nanti sejawat sekalian pilih ya, sudah memiliki karena tadi sudah mendaftar di layanan Mediclite Indonesia. Pengembangnya disilakan dipilih swasta PSE melalui kerjasama. Kemudian nama pengembangnya adalah Mediclite Indonesia, ya, Mediclite Indonesia. Karena di sini banyak, ada puluhan atau mungkin lebih dari 100. Lalu jangan lupa ini diklik ya setelah memahami ya. Di sini lalu klik submit. Biasanya cepat, kurang dari 1 minggu sudah di-approval sama Kemenkes untuk mendapatkan Cons ID dan Klien ID untuk Satu Sehat. Klik di sini ya. Nanti di sini awalnya nanti akan kosong ini ya, akan kosong. Tapi setelah ini di-approval ya, bagian RME di-approval oleh Kemenkes, maka di sini akan muncul security dan Klien ID. Lalu di sini ada print QR code. Nah, setelah semua proses kita lewati nanti, maka di sini akan muncul ya QR code-nya, dan ini nanti bisa di-scan untuk kita pasang di tempat praktek mandiri. Lalu di sini ada link INM, indikator mutu nasional ya.
Nanti klik di sini. Saya juga sudah request ke teman-teman IT di Kemenkes agar dibuatkan bridging-nya sehingga nanti kita bisa langsung kirim link mutu INM tanpa harus ngisi lagi satu-satu ya. Jadi saya masih menunggu dalam teman-teman IT di Kemenkes ya. Kalau sudah tinggal nambah di sini. Oke. Di sini di registrasi Vayankes ini tahap pertama yang harus sejawat lakukan ya. Kalau sudah ini sudah dapat nanti sudah dapat juga akun SysDMK, sejauh sekalian bisa ke SysDMK Kemenkes dari sini lalu bisa sign in ya. Bisa sign in di sini ya. Bisa kemudian di sini nanti disesuaikan ya. Silakan disesuaikan ini untuk mendapatkan data kita sebagai dokter praktek mandiri terdaftar di sistemnya Satu Sehat ya. Kalau enggak biayanya masih belum terdaftar. Kalau sudah nanti selanjutnya adalah kita ke Satu Sehat ya. Nah, di Satu Sehat nanti daftar dulu ya. Kita daftar dulu di sini ya. Ya, gabung dulu di sini, klik ya. Daftar sekarang ya. Buat akun, langsung ikuti saja ya. Ya, diikuti saja. Nanti kalau sudah akan dapat balasan di email. Biasanya sehari sudah dapat balasan, tidak lama ya proses verifikasinya. Biasanya dalam sehari atau 2 hari sudah dapat login ke Satu Sehat, ke platform Satu Sehat. Nanti kalau sudah dapat email, silakan login di sini ya. 192. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Tapi bagi sejawat sekalian yang sudah mendaftarkan di registrasi Vayankes di list RME, biasanya otomatis langsung dapat Cons ID production setelah 2-3 hari atau kurang dari 1 minggu. Jadi tidak ada yang susah ya. Ya kalau sudah seperti ini maka sudah bisa melakukan pengisian pengaturan di Satu Sehat. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi ya. Kita akan mengisikan Satu Sehat di sini ya. Tadi kau itu loh, Medic Light Indonesia. Ya, di sini. Ya. Oke, ini sudah dapat ya. Ke Satu Sehat. Di Satu Sehat. Ya, di Medic Light Indonesia. Cari ya. Nah, di registrasi Vayankes di bagian RME di Satu Sehat ya. Nah, di sini silakan dicek di sini ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk yang development ya. Kita isikan nama dokternya siapa, NIK-nya ya. ID organization itu adalah yang ada di sini. Ini ID organization. Kita kopikan aja. Oke, client ID yang ada di sini. Oke, kita kopikan. Secret key yang ada di sini. Kita kopikan. Oke. Ini kalau masih development ini seperti ini. Kalau sudah production, yang ini dibuang. Ya, ini dibuang, di delete. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini saya contohkan untuk development aja dulu. Terus kode provinsi kita cari provinsinya ya Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah, Marabai, Tenawa Tengah, kode posnya ya ini Wita, longitude, latitude itu ada di sini ya, ada di sini ya. Nah, ada di sini ya. Ya, sesuaikan setelah itu dicari. Jadi longitude kita pastekan di sini. Latitude
Kita pastikan di sini. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, nah. Ini masih ada yang kosong, ID lokasi ini wajib diisi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita generate ID lokasi di sini. Ya, klik. Ya, sudah klik. Dan kita klik generate. Nah, sampai muncul seperti ini. Ini otomatis akan muncul di sini. Ya, ini otomatis akan muncul di sini. Kalau enggak, dia nggak akan muncul. Oke, sudah muncul ini, artinya kita sudah dapat ID lokasinya. Kita klik, kemudian kita simpan. Nah, sudah kita simpan, ya. Artinya kalau sudah seperti ini, sudah terhubung dengan platform Satu Sehat Kemenkes, ya. Ini sudah terhubung dengan platform Satu Sehat Kemenkes. Oke, kita kembali ke pengelolaan Satu Sehat Kemenkes. Untuk memastikan ini terkoneksi atau enggak, kita lakukan cek referensi, ya. Cek referensi. Nah, seperti ini artinya sudah terkoneksi, ya. Oke, kita kembali ke sini, kita pastikan dulu dengan mengcopy ini, ya. Nah, ini, ya, lengkap seperti ini, artinya ini sudah terhubung ke Satu Sehat. Oke. Lalu bagaimana cara kita mengirim data ke Satu Sehat? Ya, ini dari submenu ini kita klik data respon. Ya. Data respon. Oke, kita benerin dulu data pasiennya, ya. Oke, kita kembali ke menu Satu Sehat. Ya. Di sini, ya. Nah, di sini untuk mengirim data ke Satu Sehat, pertama yang perlu diperhatikan adalah KTP pasien harus terisi, status bayar harus sudah lunas, dan tanggal pulang sudah terisi. Tuh. Kemudian yang perlu dikirim adalah data encounter. Satu, encounter ini artinya adalah data pendaftaran. Yang kedua adalah condition, ya ini adalah data ICD 10, ya. Yang selanjutnya adalah observation nutensi, ini ada tekanan darah, nadi. Yang ada centang ini, yang ada centangnya adalah datanya sudah ada, artinya siap untuk dikirim. Sedangkan yang kosong seperti nadi, respiratory rate ini kosong, artinya kita tidak mengisi data itu. Artinya data di kita ini kosong dan tidak bisa dikirim ke Satu Sehat, platform Satu Sehat. Nah, di sini kesadaran ada karena kita tadi mengisi kesadaran. Ya. Ya. Nah, di sini di pemeriksaan, nah di sini. Nah, di sini pasien tersebut ada kodenya ada dan semuanya ada. Oke. Nah, ini akan munculnya di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya data ini sudah siap untuk dikirim ke platform Satu Sehat. Oke, kita mulai ya. Kita klik ID yang kita kirim. Nah, ini sudah dapat balasan dari platform Satu Sehat Kemenkes, sukses mengirim encounter ke platform Satu Sehat. Artinya sudah mengirim ke data platform Satu Sehat untuk pendaftaran pasien tersebut. Ini datanya, ya, DRG Basoro, ya. Nama praktisionernya ini adalah saya, ya. Dokternya artinya, pasiennya adalah saya juga. Ini pasiennya karena pasiennya adalah saya. Sebagai contoh. Oke, untuk memastikan udah terkirim apa belum, nanti akan dapat layan kode unik, ya. Oke, kita refresh. Nah, ini kode uniknya seperti ini. Kalau sudah dapat seperti ini, artinya sudah dapat balasan dari Kemenkes bahwa data sudah diterima. Oke. Kalau kita kirim condition itu artinya ICD 10, ICD 9. Oke. Kita kirim. Nah, sukses mengirim. Ya, kita sudah mengirim data diagnosa pulpitis atas pasien Faisal Basoro. Ya. Oke.
Sekarang kita kirim yang tensi. Nah, sukses mengirim TTV tensi ya. Ini sistoliknya 120 sudah terkirim, diastoliknya 80 sudah terkirim. Ini dapat balasan pemilihan fisik Faisal Basro tanggal sekian, jam sekian, menit kesekian sudah terkirim ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh cara pengiriman data ke Satu Sehat ya. Nah, ini sudah terisi semua, artinya sudah diterima data tersebut oleh Satu Sehat. Oke. Untuk Satu Sehat kira-kira sesederhana itu ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Selanjutnya adalah bridging PCare ya. Buat sejawat yang sudah kerjasama dengan BPJS ya bisa memanfaatkan untuk membuka pikir lagi, membuka antrian dan seterusnya karena di sini sudah jadi satu. Ya kita klik menu bridging pikir, di sini ada macam-macam submenunya ya. Yang perlu pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan permohonan bridging pikir dengan sistem RME kita ya ke BPJS. Silakan buka surat ke BPJS ya. Contoh suratnya ada di grup, sudah dikirimkan oleh teman-teman dari BPJS cabang Barabai ya. Setelah mendapatkan Cons ID dan seterusnya, maka silakan dilakukan pengisian di sini ya. Lakukan pengisian di sini. Username pikirnya lakukan pengisian, password pikirnya lakukan, isikan di sini. Cons ID ini nanti akan dapat dari BPJS, secret key juga akan dapat dari BPJS, user key juga akan dapat dari BPJS, ya. URL-nya ini juga nanti akan dapat dari BPJS, semuanya akan dapat dari BPJS, ya. Ini isikan sesuai dengan nama kita sebagai FKTP. Kode kabupaten kota ini ada di BPJS ya, masing-masing itu berbeda, nama kabupaten, regionalnya dan seterusnya, kemudian bisa disimpan ya. Oke, di sini juga ada setting antrian online ya. Ini nanti dikirim ke sini, nanti melakukan permohonan untuk bridging mobile JKN dengan sistem RME kita. Jadi keuntungannya teman-teman pasien teman-teman yang sudah menggunakan mobile JKN saat melakukan pendaftaran, maka otomatis akan terdaftar juga di sistem RME kita tanpa kita melakukan input data ya. Jadi yang sudah mendaftar menggunakan MJKN otomatis terdaftar di sistem kita. Jadi enak banget itu, nggak perlu lagi input. Pasien sudah mendapatkan kepastian layanan ya, di nomor antrian keberapa dan seterusnya ya. Dan pasien juga tahu jam berapa sampai jam berapa buka sesuai dengan data Hafiz kita. Dan kalau di luar itu nanti akan ada not. Nah, di sini katalognya ya, nanti display. Ini contoh display antriannya akan seperti ini ya. Nah, ini contoh display antriannya akan seperti ini. Ini dummy ya, bukan real ya. Ini dummy. Jadi nanti kalau memang butuh display antrian juga sudah ada. Oke, kemudian di sini ada juga sudah terkoneksi dengan iCare BPJS ya. Tinggal lakukan pengaturan di sini ya. Nanti dia juga akan diberi oleh BPJS ya. Jadi ini sudah interkoneksi dengan iCare. Jadi sejawat sekalian sudah bisa melihat rekam medik pasien sesuai dengan data kunjungan di BPJS. Oke, setelah ini dilakukan setting, semuanya sudah oke, maka pasien tersebut bisa dilakukan bridging ya. Nah, klik di sini seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul datanya ya. Kalau ada rujukan dia akan
kunjungannya apa, ya, status pulangnya apa. Kalau ada rujukan, tinggal diklik aja kemana, ada THCC atau enggak, ada rujukan khusus atau enggak, ya seperti itu. Nanti tinggal simpan. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi buka piker, ya, dan seterusnya. Jadi di data kunjungan juga akan muncul ya, ada obat atau enggak, ada tindakan atau enggak. Muncul juga ya. Rujukannya nanti juga bisa dicetak, ya, juga bisa dikirim ke WA pasien. Ya, jadi untuk sejawat yang tidak menginginkan cetak mencetak, bisa langsung kirim rujukannya itu ke WA pasien. Ya, jadi seperti itu. Untuk ini kita lebih banyak diskusi kali ya. Oke. Untuk bridging dengan BPJS sudah saya sampaikan sekilas biar lebih banyak kita tanya jawab. Oke. Oke, monggo yang shake hand tadi Dokter Tiopan Napitupulu. Silakan, Dok. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Terima kasih sudah memberikan kontribusinya. Kami bisa menggunakan RME aplikasi daripada Pian. Ini saya mau tanya, ini saya kan buka bridging piker. Apa karena belum terbridging ya? Tampilan saya sama tampilan yang tadi di share screen oleh dokter berbeda. Apa karena belum terbridging atau bagaimana ya, Dok? Tampilannya seperti tampilan entar ya, tampilan di sudah diaktifkan belum, Dok? Apanya, Dok? Modulnya, coba klik modul. Bentar, Dok. Modul, ya. Sudah klik. Sudah diaktifkan belum? Sudah. Nah, kalau sudah diaktifkan, tinggal diklik kelola, nanti setting. Nah, di setting ini dokter sudah menghubungi BPJS setempat, Dok. Sudah memberikan surat, Dok. Tapi apa belum terbridging ya, Dok? Karena tampilan ini beda sama dokter. Kalau saya itu tampilannya kalau ini ya, Dok, katalog piker home-nya ya, username gitu. Kalau ini home-nya ini, Dok, masih kayak tulisan URL gini, HTTP API.jkn, nggak seperti tampilan dokter yang dokter share screen ini. Apa karena belum terbridging ya, Dok, ya? Tampilan nggak kayak gini ya? Atau gimana? Saya boleh share screen nggak ya, Dok? Boleh. Mungkin Mbak Wada bisa dibantu, Mbak Wada. Atau ini Mbak dikirim ke chat grup coba. Nanti biar saya kirim nih, saya foto ya, Dok, ya, di screenshot lalu tampilannya tuh ya, kayak URL gitu, Dok. Bentar. Sudah saya kirim, Dok. Di chat grup sebentar. Oh iya, ini nih dokter yang itu memang seperti ini toh? Ya, jadi klik yang apa saya salah ya, Dok? Enggak, benar seperti ini kan, seperti yang Iya, benar. Nah, ini memang tampilan awal. Nanti dokter klik ini setting. Oh iya, setting. Nah, nanti lalu isikan nanti di sini. Nanti akan dapat batasan dari BPJS, ya. Iya. Baru berarti nunggu secret key sama dari BPJS ya, Dok, ya? Ya nunggu ini 3 ini. Nah, berarti saya kira tadi itu tampilan home, tapi ternyata tampilan setting ya, Dok, ya? Ya, ini tampilan home-nya seperti ini. Nah, Oke. Berarti sudah sama, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Oke. Yang lain, login DRG kemana? Ke DRG. Oke, Andika Widya Dipraja, silakan. Makasih, Dok.
ini mau nanya yang mungkin yang kemarin sempat ditanya ke grup itu Oke. kesalahan saya di mana Pak Dok ya kalau mau di apa satu sehat sudah saya ikutin semuanya caranya ya sesuai yang dokter tadi tunjukin itu tapi di generate ID lokasinya nggak mau keluar-keluar ya. Satu pastikan tidak ada koma di situ ya di lokasi ya. Kemudian URL-nya sudah benar, cons ID-nya sudah benar. Eh, Sebentar, kalau nggak salah Dokter Andika pernah japri saya ya. Iya betul Dok. Sudah saya cek dulu. Lupa ya. Ya, sudah saya cek dulu. Oke. Bentar. Eh, Hilang. Oke, ini ya, Teh. Oke, ini bentar ya. Eh, Oke, ini satu sehat ya. Di pengaturan yang kemarin ya. Iya Dok. Oke, saya cek dulu. Sudah provinsi sudah oke semua. Oh, ini gitu. Nah, dokter belum 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 aktif ininya eh apa namanya data SISDMK-nya karena NIK dokter itu tidak terdaftar di Satu Sehat. Jadi dokter tidak bisa melanjutkan data Satu Sehat. Coba pastikan ada di data SISDMK, Dok. Jadi yang ada di sini. Kemarin saya sudah untuk NIK saya itu sudah ada Dok. Nah, coba ya saya ini. Coba nanti apa namanya saya taruh di grup mungkin ya. Coba ini saya cek di sini ya. Yang di registrasi Fastjankes itu sudah masuk rasanya Dok. Oh, ini sudah masuk, sudah sudah masuk. Tapi kok Sudah ya Dok ya. ini sudah masuk, sudah masuk. Bentar, ini saya cek lagi ya. Nah, di pengaturan Satu Sehat pastikan Dok klien ID ya. Klien ID ini secret key ini sudah benar ya. Semuanya ini sudah pastikan sudah benar. Karena kalau saya lihat statusnya nol ya. Dok bisa japri organization ini mulai dari sini ke sini Dok. Tiga ini Dok, bisa japri Dok. Ulun japri ininya aja Dok apa namanya email sama password yang di registrasi Fastjankesnya Dok. Oh, boleh. Bentar Dok. Sudah Dok. Oke, siap. Bentar.
Ya. Wih, masih terus. Oh enggak dok, sudah Udah dok ya. Kesalahan di mana tadi dok ya? di ini longitude, latitude kayak memang tidak bisa panjang dia, nggak bisa nerima panjang tuh kayaknya dari Kemenkes. Oh, Ya, disingkat. ya. Jadi, Jadi dipendekin nggak apa-apa. Nah, sekarang oh, kita coba. eh, nah, ini sudah bisa. Oke, 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 monggo, makasih silakan dok. lanjut. Oke, makasih dok. Oke, yang lain ada yang ditanyakan nggak? Ini, dok, nih, kalau login di RGMA ini loginnya kemana? Loginnya ke sini di rg.myid ini ya. Untuk Dokter Endang dia Setiari ya. Loginnya di sini ini drg.my.id. Misalnya tadi misalnya Dokter Endang URL-nya Endang ya, jadi loginnya di sini misalnya. Kalau tadi saya bikin Basoro 123 misalnya, maka loginnya ke sini. Nah, seperti ini ya. Loginnya seperti ini. Oke, Dr. Henry Setiawan, apakah aplikasi Medik bisa di bridging dengan biar data? Ini maksudnya gimana, Dr. Henry? Itu ada orangnya. Jadi Imedik dan DRG MyID itu database-nya sendiri-sendiri ya. Strukturnya sama, cuman servernya sendiri-sendiri karena DRG MyID lahir duluan ya. Sejak sudah lama sudah pakai. Sedangkan Imedik kan nggak lucu juga kalau misalnya teman-teman sejawat dokter umum menggunakan drg.myid. Jadi lalu saya bikin imedik.id khusus untuk sejawat dokter. Oke. Dokter Endang dia Setiari tadi sudah saya jawab. Direct Fajankes itu namanya Mediclad Indonesia ya. Mediclad Indonesia. Rekaman Zoom-nya ya nanti saya share di grup ya, rekaman Zoom-nya nanti saya upload di YouTube, nanti bisa dibaca share ditonton ulang. Oke. Ganti password, silakan untuk ganti password bisa dilakukan lupa password ya. Misalnya di login, klik lupa password, masukkan.
Nah, ini bisa ya. Jadi lalu dicek di WhatsApp-nya. Oke. Bisa banget Dr. Lesmana dan Umbara. Kalau di Android atau di tablet, di HP itu nanti ada fitur untuk dipasang, diinstal sebagai aplikasi. Ya, nanti bisa banget saya hari-hari di tempat praktek dipakai untuk di tablet ya. Jadi nanti dia akan berdiri sebagai aplikasi. Untuk Rurit Obiantoro, Dr. Rurit, bisa Dr. Rurit bisa melakukannya secara mandiri. Jadi setelah dapat API production dari BPJS, isikan saja di situ ya. Yang pasti URL productionnya, lalu cons ID, secret key, dan user key-nya nanti masukkan saja. Kalau bingung nanti posting aja di grup, nanti teman-teman dari Mediclad Indonesia nanti akan memandu. Silakan Dr. Rurit Obiantoro. Nggih, Dr. Lili, silakan raise hand. Iya, terima kasih dokter atas aplikasinya. Saya langsung aja dok ya. Jelas nggak dok suara saya jelas nggak dok? Jelas banget. Oke. Yang pertama dok ya, tadi saya lihat untuk saya belum mengikuti nih dok yang maksudnya aplikasinya belum saya lanjutkan karena kebetulan saya baru kecelakaan, jadi mungkin setelah Zoom ini baru saya melakukan tutorial tadi. Tapi saya ingin bertanya dulu dok, ini masalah yang pertama nomor rekam medik. Nomor rekam medik tadi kata dokter otomatis, saya lihat tadi 000 langsung 1 dok, itu bisa nggak tidak harus 1? Karena kami di sini kan saya sudah lama memakai rekam medik yang manual, jadi sudah ada nama-namanya. Jadi desa, kode desa dulu baru kode nomor urut dok. Itu bisa nggak dok? Seperti itu tanpa kalau nomor yang urut? Yang ini yang saya sampaikan adalah sesuai dengan tata aturan penomoran rekam medis strike ya. Saya memilih strike karena umum dipakai, artinya 6 angka umum dipakai, lalu itu sudah juga di Kemenkes dan juga di BPJS, itu nomor rekam medis yang di provide rata-rata adalah 6 angka dok. Jadi bisa saya rubah nggak dok? Kenapa? Bisa saya rubah nggak dok sesuai dengan rekam medik Untuk pasien saat yang ini sudah ada? untuk saat ini tidak bisa diubah dok, karena mengikuti ketentuan yang ada. Gitu. Jadi yang pertama kita upload berarti itu yang pasien pertama gitu ya nomornya? Ya, kalau dokter mau migrasi dari yang kertas, dokter bisa ngikutin aturan yang baru dok, yang sekarang. Karena rata-rata sekarang nomor rekam medis sudah menggunakan 6 angka, rata-rata ya, tidak semua tapi rata-rata. Berarti tidak bisa dok ya jawabannya. Yang kedua dok ya, masih ada atau ada dokter kalau mau punya tim, punya programmer atau anak atau suami yang paham, dokter bisa download di mled.id. Dokter bisa edit sendiri di situ, sesuaikan sendiri bisa. Tapi kalau teman-teman dari Mediclad, karena ini cloud computing yang pakai banyak orang, jadi seragam, semuanya seragam. Yang kedua dok ya, masih ada 2 pertanyaan. Monggo. Ini kan misalnya kan kita ada pendaftaran kan sama asisten saya, terus pelayanan kan saya, itu bisakah saya menggunakan dua Android gitu dok? Bisa dok. Satu jadi, dibuka, yang lain tertutup gitu dok. Ya, jadi gini, nah ini saya kasih tahu caranya ya. Oke. Oke, jadi gini caranya ya. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sini ada kelola pengguna ya. Di sini ada data pengguna. Nah, di sini admin, oke. Kita tambahkan aja pengguna baru. Misalnya misalnya dokter ya. Nama dokter namanya misalnya Dokter Lili. Lili ini misalnya ya. Lalu kita kosongi aja emailnya
Sesuaikan kata kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya contoh. Nah, di sini dokter bisa milih admin misalnya atau medis, kita admin aja ya biar enak. Nah, dokter bisa pilih di sini mana yang boleh diakses, mana boleh yang enggak. Ya, misalnya pengaturan, lalu modul-modul, lalu master data, lalu kasir. Nah, misalnya. Lalu tinggal simpan. Nah, Iya, Dok. maka maka pengguna Lili ini ya, dia hanya bisa mengakses yang 3 itu aja, yang lain nggak bisa mengakses. Oke, kita coba ya sekarang ya. Kita masuk sebagai dokter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini menu kasir nggak bisa diklik nih. Ya. Nah, di sini pun menunya cuma sedikit. Tidak semua bisa dibuka. Oke. Oke, kita kembali lagi, kita misalnya mau menambahkan untuk asisten. Oke. Apa nih? Wah, sebenarnya lupa. Oke. Nah, kita kembali ke admin, kita bikin pengguna baru lagi. Oke. Ya, kita tambahkan pengguna baru misalnya asisten ya. Nama lengkapnya asisten. Oke. Emailnya sama. Kata kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Emailnya harus email saya ya, Dok? Iya, terserah emailnya, terserah aja ya. Oh, oke. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian role sama di bagian akses ya. Karena dia asisten misalnya kasih paramedis misalnya atau rekam medis ya, kita kasih role rekam medis. Apa aja yang bisa diakses oleh asisten, misalnya data pasien, pendaftaran, master ini kita buang ya. Kita buang ya. Oke, misalnya oke ini aja ya. Hanya data pasien dan pendaftaran aja. Nah, simpan. Oke, kita keluar lagi asisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, menunya cuma 2 ini. Nggak ada lagi menunya. Jadi, dia nggak bisa ngakses menu yang lain. Hanya pendaftaran sama data pasien. Oke, paham dok? Oke, siapa tahu, Dok, emailnya harus email dia, jadi dia bisa buka di HP-nya sendiri Boleh. misalnya. Enggak, dia boleh. Oke. Bisa akses dari HP-nya sendiri, dari tabletnya sendiri, pakai emailnya sendiri. Iya, Memang seharusnya pakai emailnya sendiri dok. iya. Ketiga, Dok, satu lagi, Dok, ya. Ya, monggo. Tapi bukan ini kan saya lihat tadi ada perwakilan dari BPJS. Saya mau memohon kepada admin atau apa perwakilan dari BPJS bisa, Dok? Enggak. Ada nggak nih, Dok? Rasanya tadi saya lihat di peserta ada nih, Dok, BPJS. Kayaknya ada, cuman kayaknya nggak tahu ya ini sesinya. Kan
BPJS punya sesi sendiri kayaknya minggu Oh depan. gitu, ya dok. Nanti saya japri aja dok BPJS-nya. Nggih, Oke. makasih banyak. Itu dulu dokter. Oke. Terima kasih sekali lagi atas aplikasinya luar biasa. Nggih. Oke. Mudah-mudahan Allah membalaskan kebaikan dokter dengan beribu kebaikan. Amin, amin ya rabbal Oke, alamin. amin. Terima kasih. Sama-sama Waktunya dok. jangan 10 menit kalau salah login. Oke, Dokter Gandhi nanti saya ganti menjadi 3 menit aja. Atau saya kasih fitur ini aja deh, saya kasih fitur non paranoid login. Jadi walaupun salah login sampai 10 kali nggak apa-apa. Gimana ya? Ya, saya kasih fitur itu aja deh. Terus Dokter Melisa, bukti kerjasama menggunakan ada. Nanti silakan japri di ada di grup ya, ada di grup M-Dokter admin dari Mediclad Indonesia, Attila Media kalau nggak. Cari aja di situ ada, coba saya carikan. Ya ada nggak? Admin di grup. Adminnya Mediclad Indonesia. MLab, ya. Nanti Dokter Melisa nanti saya ini di grup ya. Iya, ya. Ada dok. Iya dok. Ada. Ya, nanti saya masukkan di grup dok. Dokter japri aja saya di grup. Ada filenya kalau bukti kerjasama, PSE sama MOU-nya ada. Iya, makasih dok. Monggo. Kalau pengen cepat sebenarnya lewat registrasi Varyankes itu pilih Mediclad Indonesia itu langsung lah dok. Okay. Dokter Andika, monggo. Iya dok, mau nanya lagi. Itu kan di menunya itu cuman ada pasien, pendaftaran, kasir dok ya. Okay. Untuk misalnya kalau di tempat saya ada yang bagian obat itu untuk mengetahui obat apa aja yang diberikan, cara pemberiannya itu melihatnya dari mana ya dok ya? Itu ada di riwayat. Dokter bisa dilihat, klik pasiennya, di sini ada riwayat. Nah, ya pemberian obatnya nih ada nih. Bisa dokter lihat dok. Oke. Itu tadi jadi kalau yang di tempat saya yang bagian obat tinggal ngelihat di riwayat sini aja dok ya, di yang hari itu yang baru selesai dilakukan Ya, itu. Kalau dokter punya bagian obat dok, itu dokter bisa buka menu kasir ya, di menu kasir ya itu nanti muncul ya. Nah nanti saat dia klik kasir ya. Klik kasir. Ya, klik kasir. Nah, ini kan muncul nih, Dok. Klik. Nah, nanti ada nih paracetamolnya berapa. Ya, kelihatan, Dok. Enggak, Dok. Cuman cara pemberiannya, Dok. Oh, berapa kali berapa gitu ya. Itunya, Dok. Oke, kalau itu nanti saya tambahkan di sini nanti cara pemberiannya. Oke. Oke. Nah, terima kasih. nanti kalau ada masukan buat teman-teman pengembang di Mediclad Indonesia, silakan sampaikan di grup sehingga kita bisa realisasikan. Terima kasih, Dok, masukannya. Sama-sama, Dok. Dokter Hermi Rahmawati, apakah aplikasi hanya untuk enggak. Jadi ini aplikasi umum yang silakan bisa dipakai siapa saja. Kalau di beberapa daerah malah teman-teman bidan itu pakai aplikasi ini ya. Terus untuk pasien umum bisa karena memang ini awalnya untuk pasien umum, lalu karena ada kebutuhan bridging PCare, lalu ada fitur untuk PCare, lalu ada kebutuhan untuk bridging dengan Satu Sehat, lalu ada fitur Satu Sehat, seperti itu. Jadi ini akan terus berkembang aplikasi ini.
Oke, yang lain kalau nggak ada 10 menit lagi saya tutup. Nggak ada lagi yang perlu ditanyakan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, ada bingung dan seterusnya, rekamannya ini akan saya upload ke YouTube. Yang kedua, terus mungkin minggu depan atau bulan depan lah yang pasti, insya Allah, itu BPJS cabang Barabai akan lebih lengkap bikin event kayaknya. Mudah-mudahan dia terrealisasi. Dan teman-teman yang bekerja sama dengan BPJS bisa juga langsung implementasi untuk bridging pikirnya secara lebih lengkap. Oke, ada lagi yang ditanyain? Oke, terima kasih buat sejawat sekalian. Untuk dokter gigi bisa akses di drg.myid ya. Bisa akses di sini untuk registrasinya. Kalau sejawat dari dokter umum bisa akses di sini untuk registrasinya. Silakan gunakan aplikasi cloud computing ini secara ini gratis ya. Apakah harus on time atau boleh setelah jam praktek? Ini pengisiannya terserah kapan aja ya, setelah jam praktek atau besok harinya terserah aja, tinggal menyesuaikan. Oke, silakan gunakan aplikasi ini. Insya Allah aplikasi ini akan terus berkembang dan insya Allah akan gratis ya, karena Mediclad Indonesia, PT Atila Media Pratama punya banyak resources di luar untuk digunakan sejawat sekalian. Karena tidak mudah bagi kita seorang dokter untuk mengelola aplikasi-aplikasi yang menguras waktu dan tenaga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Waalaikumsalam dokter. Insya Allah. Makasih, Dok. Sama. Dokter, makasih ya. Nanti kita jumpa offline. Untuk saya besok aja dokter Basoro. Makasih ya. Terima kasih dokter.